kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKY Gading Serpong. Yuk bersama-sama siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitab, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Maksud berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Langsung mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan pada kita sampai hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian, memuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Dia. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari anak-anak kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, langsung mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau sedikit berolahraga hari ini. Langsung berharap dengan lagu pujian ini. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja
atau kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar monitor kalian. Langsung mau mengajak kita sama-sama belajar memberikan persembahan dengan sukacita sambil kita mau menaikkan pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Sama-sama kita naikkan pujian ya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Langsung untuk kita naikkan pujian ini. Hanya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Hanya hatiku jadikanlah Mari anak-anak, kita mau berdoa untuk persembahan yang Tuhan kita sudah berikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui orang tua kami atas usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini untuk dapat dipakai memperluas kerajaan Tuhan di GKI Gading Serpong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung berharap saat kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan duduk yang baik, kalian mendengarkan firman Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Mari saat ini kita mau menaikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Kalian yang sudah tahu lagu ini, kalian bisa dengan sikap berdoa naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh
kalian setiap kali mendengarkan firman Tuhan, kalian bisa bertumbuh subur semakin serupa dengan Tuhan. Mari saat ini kita mau mendengarkan firman. Hai, salam anak-anak. Hari ini kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Langsung mengajak kalian semua untuk kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini, Lose mempunyai sebuah gambar untuk kalian. Anak-anak, hampir 2 tahun kita hidup di tengah-tengah kondisi pandemi corona. Ada yang masih ingat masa-masa di mana virus corona masuk ke Indonesia? Virus corona ini membuat kita takut, cemas, dan khawatir. Membuat kita tidak bisa berpergian kemana-mana. Kita harus belajar dari rumah, beribadah di rumah, membuat kita semakin sedih dan takut. Apalagi ketika kita tahu bahwa virus corona ini bisa mengakibatkan kematian. Tentu hal ini membuat kita semakin takut dan khawatir. Namun anak-anak, kita tidak boleh hidup terus-menerus dalam ketakutan. Kita harus semangat menjalani hidup di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Nah, salah satu harapan kita di masa-masa pandemi ini adalah adanya vaksin. Dengan ditemukannya vaksin, maka ada perasaan lega, sukacita, dan memiliki pengharapan yang baru, sekalipun belum sepenuhnya kita bebas dari corona. Tetapi setidaknya sudah lebih tenang dan berani kembali untuk kita beraktivitas. Nah, anak-anak, sebenarnya ada satu kondisi yang lebih menakutkan dan jauh lebih mengerikan daripada situasi pandemi virus corona seperti yang kita hadapi saat ini. Apakah anak-anak tahu kondisi apa itu? Ya, betul. Kondisi di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak memiliki pengharapan lagi. Walaupun dengan segenap usahanya untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman akibat dosa. Dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, manusia terpisah dari Allah. Manusia hidup menderita karena dosa itu. Bahkan manusia akan mengalami kematian kekal akibat dosa. Anak-anak, namun karena kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia, Allah tidak meninggalkan manusia berjuang sendirian. Allah telah mempersiapkan satu karya penyelamatan kepada manusia yang berdosa. Dengan cara apa anak-anak? Ya, betul. Dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Anak-anak, Allah telah mempersiapkan jalan keselamatan bagi manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Ini sudah direncanakan oleh Allah sejak dahulu kala, sejak lama di dalam perjanjian lama. Pada waktu itu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, bahwa kelak bangsa Israel melalui keturunan Daud akan lahir seorang raja yang sejati, yang akan datang memerintah atas seluruh bumi dan akan menyelamatkan umat manusia. Dialah Yesus Kristus. Anak-anak, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, bahwa akan lahir seorang Mesias dari keturunan Daud di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Maka 1000 tahun kemudian nubuatan itu benar-benar dinyatakan.
Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk untuk mengetahui berapa jumlah atau banyaknya penduduk di dalam kerajaannya. Sehingga semua orang harus mendaftarkan diri beserta dengan anggota keluarganya, termasuk Maria dan Yusuf yang pada waktu itu mengandung bayi Yesus. Anak-anak tentunya ini bukan perkara yang mudah bagi Maria, karena pada saat itu kondisi Maria belum menikah, tetapi masih tunangan dengan Yusuf. Bagi masyarakat saat itu, bahkan kita hari ini pun, ini merupakan sebuah hal yang memalukan. Akan tetapi Maria tahu bahwa ia mengandung dari Roh Kudus, sehingga Maria tetap percaya dan taat kepada Allah. Begitu pula halnya dengan Yusuf. Sekalipun awalnya Yusuf takut dan ingin meninggalkan Maria, tetapi karena Yusuf diingatkan dan diberitahu oleh malaikat Allah bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah karya Roh Kudus, maka akhirnya Yusuf taat melakukan kehendak Tuhan dan tetap mendampingi Maria sampai di Betlehem, sampai pada waktunya Maria untuk melahirkan. Anak-anak akan tetapi karena semua orang pergi ke Betlehem untuk mendaftarkan diri, maka semua penginapan penuh. Akhirnya Maria harus melahirkan bayi Yesus di kandang domba. Sekalipun keadaannya demikian, tetapi Maria dan Yusuf tetap bersuka cita karena mereka tahu Yesus bukanlah bayi biasa. Ia adalah juru selamat dunia. Dan disinilah Yesus dilahirkan, di sebuah kota Daud di Betlehem, seperti yang dinubuatkan para nabi. Anak-anak, Allah menyelamatkan manusia berdosa dengan cara memberikan Yesus Kristus dalam rupa manusia, yang kelahirannya sungguh sangat ajaib dan telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh nabi-nabi Allah. Anak-anak, setiap kita pun harus merasakan sukacita yang besar setiap kali kita merayakan Natal. Kenapa? Karena hari Natal mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar buat manusia berdosa, yakni Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Hal ini memberikan pengharapan bagi manusia yang berdosa. Anak-anak, firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anak-anak, demi cintanya pada kita, Allah memberikan anaknya Yesus Kristus buat kita. Bahkan ia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Pertanyaannya bagi kita anak-anak, apakah anak-anak mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi anak-anak? Kalau iya, mari kita sama-sama semua bersyukur akan anugerah Tuhan yang memberikan kita jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan kita mau mengundang Kristus masuk dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Dan bagi kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi, mari kita berkomitmen untuk hidup taat melakukan firman Tuhan, karena kita sadar Tuhan telah mengasihi kita sedemikian rupa dan Tuhan rindu hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari anak-anak, sama-sama kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini yang terambil di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama.
Sama-sama ya kita baca ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Sekali lagi kita baca ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau mau datang, Engkau mau lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Ajar kami untuk tetap hidup taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.